Mengapa dunia begitu tergila-gila pada Indonesia sekarang? Apakah Anda mengetahui situasi luar biasa yang kini terjadi di seluruh dunia? Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di berbagai negara hampir lumpuh karena membanjirnya permohonan visa. Tiket pesawat menjadi tiket platinum, dan seruan putus asa untuk menghabiskan seluruh harta demi pergi ke Indonesia menggema di seluruh penjuru dunia. Gelombang kegilaan ini bahkan menelan keluarga bangsawan Inggris yang menjunjung tinggi tradisi dan kehormatan. Sang ayah, seorang yang keras kepala dan bangga, dengan tegas menyatakan bahwa pulau di timur jauh itu tidak bernilai untuk dikunjungi. Namun saat kakinya menginjakkan kaki di tanah Indonesia, nilai-nilai yang ia pegang teguh hancur berkeping-keping dan akhirnya ia meneteskan air mata. Apa sebenarnya yang ia saksikan di Indonesia? Apa rahasia di balik demam Indonesia yang bahkan membuat BBC membuat liputan khusus? Wajah Indonesia yang tidak pernah Anda ketahui akan terungkap sekarang. Permohonan visa membanjiri seluruh kedutaan besar Indonesia di seluruh dunia. Jumlah pendatang harian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CJK) di Jakarta telah melampaui 200.000 orang. Alasan mengejutkan mengapa seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Indonesia kini terungkap. Perebutan tiket ke Indonesia telah membuat seluruh dunia gempar. Kedutaan besar Indonesia di setiap negara dipenuhi oleh orang-orang yang mengantre visa. Meskipun harga tiket pesawat melambung berkali-kali lipat, ada teriakan putus asa untuk membeli saja. Pokoknya harus beli. Terlihat jelas perbedaan nasib antara mereka yang berhasil mendapatkan tiket dan yang tidak. Jumlah pendatang harian di Bandara Soekarno-Hatta (CJK) dan Bandara Ngurah Rai (DPS) mencatat angka yang memecahkan rekor, yang secara harfiah menunjukkan bahwa gelombang kegilaan fanatik terhadap Indonesia sedang melanda dunia. Arus besar ini bahkan tidak bisa dihindari oleh keluarga bangsawan Inggris yang unik. Ketika putri-putri mereka yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang menyatakan bahwa mereka akan pergi ke Indonesia, kedua orang tua itu tidak percaya dan naik pesawat sendiri. Namun saat mereka mendarat di Bandara Indonesia, nilai-nilai mereka seketika hancur lebur. Apa sebenarnya yang ada di Indonesia sehingga orang-orang dari seluruh dunia berdatangan? Saat ini, kami akan mengungkapkan kebenaran dari situasi yang bahkan membuat BBC membuat liputan khusus. Halo, nama saya Sophie. Saya lahir di daerah elit London dan sekarang bekerja di lembaga penelitian medis. Bangun pada jam yang sama setiap pagi, berangkat kerja melalui rute yang sama, dan menganalisis data yang sama. Itulah seluruh rutinitas harian saya. Rangkaian hal-hal yang dapat diprediksi. Setidaknya, sampai pagi itu, ketika dunia sunyi saya hancur berkeping-keping. Pagi itu pun pagi yang biasa saja. Lorong-lorong stasiun bawah tanah King's Cross dipenuhi oleh derap langkah seperti biasa. Aroma kopi bercampur dengan udara lembab, bau yang akrab menyentuh hidung saya. Tiba-tiba, terdengar jeritan, "Aduh!" Bersamaan dengan bunyi gedebuk yang keras, saya melihat seseorang jatuh ke lantai. Seorang pria tua berambut putih. Ia mencengkeram dadanya, mulutnya terbuka dan tertutup berulang kali, seperti ikan yang terdampar di luar air. "Tolong, siapapun tolong. Kita harus panggil ambulans." Bagaimana ini? Bagaimana ini? Orang-orang hanya berteriak, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Saya pun sama. Kaki saya terasa terpaku ke lantai, tidak bisa bergerak. Jantung saya berdebar kencang, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat itu, "Permisi, saya dokter." Mendorong kerumunan, seorang pria melompat masuk. Seorang Asia berambut hitam, dengan penampilan yang bersih dan rapi. Tanpa ragu, ia berlutut di samping pria tua itu. Bapak bisa dengar suara saya?" Tanyanya sambil mengguncang bahu pria tua itu dengan lembut. Melihat tidak ada respons, ia segera menekan sisi leher pria tua itu dengan jari-jarinya. Tidak ada denyut nadi, henti jantung. Gerakannya alami, seperti air mengalir. Ia membuka kancing kemeja pria tua itu, meletakkan kedua tangannya di tengah dada, dan mulai menekan dengan kuat. 1, 2, 3. Suara hitungannya menggema di seluruh lorong. "Anda yang memakai mantel merah di sana." Tiba-tiba, ia menatap lurus ke arah saya. "Ada AED di dinding. Tolong ambilkan." Tubuh saya yang sempat membeku mulai bergerak. Saya menemukan kotak merah yang terpasang di dinding, berlari dan melepaskannya. Saat saya berlari kembali dengan alat yang berat itu, ia terus melakukan kompresi dada tanpa henti. Butiran keringat membasahi dahinya, tetapi gerakan tangannya tidak goyah sedikit pun. "Bagus, pasang bantalan elektroda," katanya sambil membuka AED. "Ada gambar kan?
lakukan seperti itu. Dengan tangan gemetar, saya menempelkan bantalan elektroda di dada pria tua itu. Suara dari mesin terdengar, menganalisis irama, jauhkan diri Anda. Semua menjauh, teriaknya. Beza! Bersamaan dengan kejutan listrik, tubuh pria tua itu tersentak. Ia memeriksa denyut nadi lagi. Belum. Saya teruskan kompresi. Keringat menetes dari dahinya, tetapi ia tidak berhenti. Lengannya pasti sakit, tetapi tidak ada sedikit pun perubahan pada ekspresinya. Hanya niat untuk menolong yang terpancar dari tatapannya. Ketika tim medis darurat tiba, pria tua itu batuk dan membuka matanya. Ia selamat. Tepuk tangan bergemuruh di sekitar. Bravo, hebat. Namun ia diam-diam berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya, dan mencoba pergi. Tunggu sebentar. Saya memegang lengannya. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda. Ia tersenyum malu-malu dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Setidaknya, beritahu saya nama Anda. Hanya orang yang kebetulan lewat. Ia membungkuk sedikit dan menghilang ke dalam kerumunan. Namun, dalam momen singkat itu, keberanian dan ketulusan hatinya terukir dalam di lubuk hati saya. Sepanjang perjalanan pulang, pemandangan itu terus terngiang di kepala saya. Keberaniannya melompat tanpa ragu saat semua orang bimbang. Ketepatan tangan untuk menyelamatkan nyawa, dan punggungnya yang menjauh tanpa mengharapkan imbalan apapun. Malam itu, saya menyadari, untuk pertama kalinya dalam hidup saya telah bertemu dengan pahlawan sejati. Pemuda Asia yang bahkan tidak saya ketahui namanya itu, telah menyalakan percikan kecil di hati saya yang beku. Malam itu saat makan malam, meja makan besar di rumah kami sunyi dan dingin seperti gunung es. Hanya bunyi gesekan peralatan perak di piring porselen yang memecah kesunyian di bawah lampu kristal. Pikiran saya dipenuhi oleh kejadian siang hari. Suara gaduh yang kacau, jeritan orang-orang, dan suara tenang satu pria yang meredakan semuanya. Jantung saya masih bergetar samar karena kengerian saat itu. Ayah saya, sambil mengayunkan gelas wine dengan anggun, seperti biasa berbicara tentang martabat garis keturunan kami. Namun, malam itu, kata-kata ayah terdengar hampa, seperti cangkang kosong. Saya memberanikan diri untuk angkat bicara. Ayah, tadi siang di King's Cross, saya melihat seorang pemuda menyelamatkan seseorang. Ayah saya tampak sedikit tertarik dengan kata-kata saya. Namun, ketika saya mengatakan bahwa pemuda itu adalah seorang Asia, tatapannya langsung mendingin. Ayah saya mendengus dan meletakkan gelas wine-nya. Sophie, keberanian dan martabat adalah masalah yang berbeda. Membuat keributan dalam situasi krisis bukanlah kebajikan seorang gentleman. Tapi ayah, pria itu tidak mengharapkan apa-apa, kata saya memberanikan diri. Itu taktik mereka, Sophie. Ayah menjawab dengan tegas. Berpura-pura rendah hati untuk menarik perhatian. Saat itu, adik perempuan saya, Emily, menyela. Kakak, jangan-jangan dia orang Indonesia? Tanya Emily dengan mata berbinar. Ya, sepertinya dia seperti orang Indonesia. Kamar Emily dipenuhi poster idol Indonesia, K-pop, dan pernak-pernik film, drama Indonesia. Oh, kakak tahu nggak? Cowok paling keren di London sekarang ini semuanya cowok Indonesia. Mereka luar biasa. Kerutan muncul di dahi ayah. Emily, jangan bicarakan kegilaanmu tentang Indonesia itu lagi. Itu tidak sopan saat makan. Ibu saya menasihati dengan lembut. Sayang, zaman sudah berubah. Elizabeth, keluarga kita sudah menjaga martabat Kekaisaran Inggris selama 500 tahun. Apa kamu lupa? Namun, timbangan di hati saya sudah sepenuhnya miring ke satu sisi. Martabat ayah yang putih dan hampa, yang mengandalkan nama keluarga dan keturunan. Dan martabat yang hidup dari pemuda yang menyelamatkan nyawa dengan tindakan, tanpa saya ketahui namanya. Saya merasakan firasat bahwa saya tidak bisa lagi tinggal di dunia ayah. Saya belum tahu nama lengkap pria itu, tetapi saya merasa hidup saya sudah mulai mengalir ke arah yang baru. Dan beberapa hari kemudian, takdir benar-benar memberi saya jawaban. Saat akhir pekan, teman saya Olivia menelepon. Sophie, jangan cuma di rumah terus. Sekali-sekali rasakanlah kegilaan ini. Dia memaksa saya pergi ke Stadion Stamford Bridge. Pertandingan besar Liga Premier, Chelsea melawan Manchester United. Sorak-sorai lebih dari 40.000 penonton memenuhi stadion hingga telinga terasa sakit. Para pemain berlari di lapangan, orang-orang berteriak sambil minum bir. Tepat pada saat itu. Aduh, anakku. Jeritan terdengar dari barisan depan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun, wajahnya memerah, mencengkeram lehernya dengan tangan. Max.
Ayahnya panik, menepuk punggung anak itu dengan keras. "Tolong bernapas, kumohon." Namun anak itu hanya membuka dan menutup mulutnya, tidak bisa mengeluarkan suara. Sepotong hotdog tersangkut sepenuhnya di tenggorokannya. "Apakah ada dokter di sini?" "Dokter!" teriak ibunya sambil menangis. Orang-orang di sekitar hanya mengambil ponsel mereka untuk merekam video atau berbisik-bisik panik. Bibir anak itu mulai membiru dengan cepat. Tepat pada saat itu, "Permisi, saya dokter." Suara yang saya kenal. Orang itu mendorong orang-orang dan berlari ke depan. Rambut hitam, gerakan yang cepat. Mungkinkah? Pemuda di stasiun bawah tanah itu. Dalam sekejap, ia memahami situasinya. Ia mencengkram bahu sang ayah dan berkata dengan tegas, "Saya dokter, tolong menyingkir." Tanpa ragu, ia memeluk anak itu dari belakang. Memegang tubuh kecil anak itu pada sudut yang tepat, ia mengepalkan tinjunya dan meletakkannya tepat di bawah tulang dada anak itu. Kompresi pertama, tidak ada reaksi. Kompresi kedua, belum ada yang keluar. Tribun penonton menjadi sunyi senyap. 40.000 orang menahan napas, menatap satu anak dan satu pemuda. Bersamaan dengan suara uhuk, sepotong hotdog melompat keluar dari mulut anak itu. "Huuah!" Anak itu menangis. Ia selamat. "Max, ya Tuhan!" Ibunya memeluk anak itu. Ayahnya menggenggam tangan pemuda itu, membungkuk berulang kali. Terima kasih banyak. Anda menyelamatkan putra saya." Seluruh stadion dipenuhi tepuk tangan. Seseorang berteriak, "Pahlawan! Bravo!" Rekaman adegan itu diputar ulang di layar besar. Wajah pemuda itu, yang menyelamatkan anak itu dengan tenang, di close up. Penonton berdiri dan memberikan standing ovation. Ia membungkuk malu-malu dan hendak meninggalkan kursinya. "Kali ini, saya tidak akan membiarkannya lolos. Saya meninggalkan Olivia dan berlari." "Tunggu sebentar." Saya memegang lengannya. Ia berbalik. Kemudian, matanya membesar, seolah ia mengenali saya. "Ah, kita bertemu di stasiun bawah tanah, kan?" "Ya, kita bertemu lagi." Jantung saya berdebar kencang. Saya merasa ini bukan kebetulan. Ia tertawa malu-malu. Saya juga kaget. "Ternyata London sekecil ini. Kali ini, Anda mau memberitahu nama Anda, kan?" tanya saya. "Ah ya, saya Rizky. Rizky Perdana. Saya Sophie. Sophie Windsor." Kami berjabat tangan. Tangannya hangat dan mantap. "Apakah Anda dari Indonesia?" tanya saya. "Ya, saya dokter spesialis kedokteran darurat. Saya sedang mengikuti pelatihan singkat di St. Mary's Hospital di London." "Pantas saja Anda begitu tenang dan profesional. Jadi Anda seorang dokter spesialis darurat. Anda penggemar Chelsea?" tanya saya sambil menunjuk ke stadion. "Tidak, sebenarnya saya tidak terlalu mengerti sepak bola," jawabnya sambil tertawa. "Rekan kerja di rumah sakit memberi saya tiket, jadi saya datang. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Menyelamatkan nyawa 2 kali, sungguh luar biasa. Itu sudah menjadi kewajiban seorang dokter. Di Indonesia, siapapun akan melompat jika hal seperti ini terjadi. Kami diajari untuk tidak membiarkan saja orang yang kesusahan. Mungkin dokter-dokter Indonesia lainnya juga akan melakukan hal yang sama. Siapapun akan melompat. Negara macam apa Indonesia itu? Boleh saya minta kontak Anda, setidaknya?" Itu keluar begitu saja dari mulut saya. Begitu kata-kata itu keluar, saya menutup mulut dengan tangan karena terkejut. Ia tersenyum dan menyerahkan ponselnya kepada saya. Tentu saja, suatu kehormatan. Bertemu secara kebetulan tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Dan setiap kali di tempat kejadian penyelamatan. Apakah ini benar-benar kebetulan atau takdir? Namun, ada satu hal yang pasti. Saya punya firasat bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Setelah mendapatkan kontak Rizky, saya pulang dan selama 3 hari hanya menatap ponsel. Saya membuka dan menutup layar pesan, jari-jari saya gemetar. Saya menulis, "Halo, ini Sophie," lalu menghapusnya. Menulis, "Apakah Anda ingat saya?" Lalu menghapusnya lagi. Ketakutan menyelimuti saya, seolah dunia aman saya akan runtuh saat saya menghubunginya. Suara ayah seakan bergema di telinga saya. "Jangan bergaul dengan orang yang berbeda garis keturunan, Sophie." Namun senyum hangat Rizky, tatapan tulusnya saat menyelamatkan nyawa, terus terlintas. Ia tidak pernah meninggikan dirinya sekalipun. Bahkan ia mengatakan itu adalah hal yang wajar, yang akan dilakukan siapapun. Akhirnya, pada hari keempat, pukul 2 pagi, saya memberanikan diri. "Halo, ini Sophie."
Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi karena sudah menyelamatkan anak itu hari itu. Jika Anda ada waktu, maukah kita minum teh? Setelah menekan tombol kirim, saya menyelimuti diri. Jantung saya terasa seperti akan meledak. 5 menit kemudian, balasan datang. Sophie, terima kasih sudah menghubungi saya. Saya senang. Bagaimana kalau besok sore? Saya tahu kafe yang bagus di Covent Garden. Keesokan harinya, saya tiba 1 jam lebih awal dari waktu yang disepakati. Saya melihat ke cermin, merapikan rambut, lalu merapikannya lagi. Ketika ia muncul, jantung saya kembali berdebar. Apakah Anda sudah lama menunggu? Rizky mendekat sambil tertawa riang. Tidak, saya juga baru sampai. Itu bohong. Kami duduk berhadapan di sebuah kafe kecil. Ia berbicara bahasa Inggris dengan sangat lancar. Bagaimana di Inggris? Tanya saya. Bagus sekali. Terutama sistem kesehatannya sangat mengesankan. Indonesia juga sudah maju, tapi kami masih harus banyak belajar. Bukankah kesehatan di Indonesia juga sangat baik? Dalam beberapa aspek, kami termasuk kelas dunia, matanya berbinar. Dalam sistem pertolongan pertama, tingkat keberhasilan operasi, dan teknologi medis, ada beberapa bagian yang sudah melampaui Inggris. Namun saya datang ke sini untuk mempelajari pengalaman dan sistem yang sudah lama di Inggris. Itu adalah jawaban yang rendah hati namun penuh kebanggaan. Ia melanjutkan. Orang Indonesia itu perasaannya mendalam. Terutama kalau melihat orang kesusahan, kami tidak bisa diam saja. Kami masih ingat budi baik yang telah diberikan dunia saat masa-masa pasca penjajahan. Jadi, sekarang kami diajari bahwa ini adalah giliran kami untuk membalasnya. Perang. Itu adalah cerita perang yang selalu ayah bicarakan. Namun, perang yang keluar dari mulut Rizky bukanlah ingatan tentang luka, melainkan tentang rasa syukur. Luar biasa, mengingat budi baik. Itu hal yang wajar. Dulu Inggris juga memberikan bantuan medis. Kakek saya selalu bercerita bahwa ia pernah dirawat oleh tim medis Inggris. Jantung saya terasa hangat sejenak. Ayah selalu menyebut Indonesia sebagai pulau terpencil di timur jauh, tetapi mereka masih mengingat bantuan masa lalu. Kami berbicara selama 3 jam, tentang kedokteran, budaya, dan impian masing-masing. Ia adalah pendengar yang baik. Ia berempati dengan tulus pada kata-kata saya, dan sesekali mengajukan pertanyaan tajam. Sophie, kenapa Anda memilih analisis data medis? Sebenarnya, karena ayah yang menginginkannya. Katanya, itu pekerjaan yang stabil dan bermartabat. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah itu pekerjaan yang benar-benar ingin Anda lakukan? Tidak ada yang pernah menanyakan hal ini kepada saya. Setelah ragu sejenak, saya menjawab, sejujurnya, saya ingin langsung menolong orang di lapangan. Saya ingin menjadi dokter. Tapi ayah bilang, bekerja dengan tangan yang kotor oleh darah tidak bermartabat bagi seorang wanita. Wajah Rizky menjadi serius. Di Indonesia, banyak dokter wanita yang berkarier, dan mereka adalah orang-orang yang paling bermartabat dan dihormati. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Saat ia libur, kami pergi ke museum bersama dan berjalan di sepanjang Sungai Thames. Ia menunjukkan dunia baru kepada saya. Suatu hari setelah 2 minggu berlalu, saya memberanikan diri berbicara dengan ayah. Ayah, saya jatuh cinta pada seseorang. Ayah meletakkan koran dan tersenyum. Oh, benarkah? Siapa? Putra dari keluarga di Oxford? Tidak, dia dokter. Dokter dari Indonesia. Cangkir teh di tangan ayah jatuh ke lantai. Kling! Suara pecahan itu bergema di ruang makan. Apa? Wajah ayah memerah. Indonesia? Bukankah itu negara pulau di timur jauh? Indonesia adalah negara maju, ayah. Budaya juga berbeda. Bagaimana bisa kamu bersama pria dari tempat seperti itu? Saat itu, Emily menyela. Papa tahu seberapa maju Indonesia sekarang. Mereka kekuatan ekonomi besar loh. Elizabeth. Namun, prasangka ayah sekuat tembok benteng. Malam itu, saya memutuskan untuk menghadapi ayah secara langsung untuk pertama kalinya. Setelah konfrontasi dengan ayah, saya berbohong untuk pertama kalinya. Saya akan bertemu Olivia, ayah. Sebenarnya, saya pergi menemui Rizky. Rasa bersalah menyelimuti, tetapi kegembiraan lebih besar. Rizky yang saya temui di Westminster Abbey berpakaian santai, berbeda dari biasanya, jeans dan kemeja putih. Namun, mengapa ia terlihat begitu keren? Hari ini, saya akan memandu Anda keliling London, katanya sambil tertawa ceria. Jalan-jalan di London? Bukannya seharusnya saya yang memandu? Tidak. Saya ingin menunjukkan London yang spesial yang saya temukan. Kami berjalan di sepanjang tepi Sungai Thames. Ia benar-benar melihat London dengan mata seorang turis.
Anda tahu jembatan itu? Rizky menunjuk Millennium Bridge. Dibuka tahun 2000 tapi goyangannya parah sekali, jadi ditutup 2 hari. Dibuka lagi setelah diperbaiki selama 2 tahun. Kenapa Anda tahu sampai detail seperti itu? Orang Indonesia kalau mau jalan-jalan itu belajarnya serius. Dari sejarah negara itu sampai restoran enak, kami pelajari semuanya dengan sempurna, katanya sambil tertawa. Kami menyebutnya lebih lokal dari orang lokal. Setibanya di South Bank, tercium aroma makanan dari pedagang kaki lima. Rizky tanpa ragu membeli kari India, paella Spanyol, dan pad thai Thailand, lalu berbagi dengan saya. Boleh makan campur-campur begini? Tanya saya kaget. Makanan tidak punya batas negara. Kalau enak, ya sudah, jawabnya. Di Indonesia, sudah banyak masakan dari seluruh dunia yang masuk. Di Jakarta, Anda bisa makan semua jenis masakan dunia. Pola pikirnya yang fleksibel terasa segar. Ayah pasti tidak akan pernah mau makan makanan kaki lima. Nah, sekarang kita pergi ke tempat yang benar-benar ingin saya tunjukkan. Rizky membawa saya ke sebuah restoran kecil Indonesia di sudut Soho. Di pintu masuk, tergantung papan nama dengan aksara khas Indonesia. Ini tempat masakan Indonesia paling enak di London. Bisa dibilang Indonesia kecil, katanya. Saat masuk, udara hangat menyambut kami. Aroma rempah, suara masakan, dan perbincangan bahasa Indonesia yang ramai. Selamat datang, Dr. Rizky. Pemilik toko menyambut dengan gembira. Hari ini dengan pasangan? Wah, Rizky tersenyum malu-malu. Ya, ini teman saya, Sophie. Oh, cantiknya. Orang asing. Tapi bisa makan masakan Indonesia, nak? Saya mau ajarkan, jawab Rizky. Meja dipenuhi dengan hidangan. Sate, rendang, nasi goreng, dan semangkuk sop buntut yang mengepul. Ini semua hidangan utama, tanya saya kaget. Di Indonesia, budaya kami adalah makan mengelilingi meja, berbagi. Makan sendirian itu sedih, kata Rizky. Ia mengajari saya cara menggunakan sendok dan garpu untuk makan nasi dengan benar. Ambil nasi dan lauk sedikit demi sedikit. Makanan sering jatuh karena tangan saya yang canggung. Aduh, susah sekali. Pelan-pelan saja. Anak-anak Indonesia juga awalnya begitu. Ia memegang tangan saya dan memperbaiki posisi sendok saya. Sentuhan hangat itu membuat wajah saya memanas. Saat saya mencicipi rendang, kejutannya terasa. Rasa pedas manis, daging yang lembut dan rasa yang mendalam. Dunia rasa yang sama sekali berbeda dengan masakan Inggris. Di Indonesia, ada istilah kebersamaan, kata Rizky sambil meletakkan sepotong sate di piring saya. Makan bersama itu berbagi hati. Makanya kami selalu makan bersama dengan orang yang ingin kami akrabi. Berbagi hati melalui makanan, itu indah sekali. Dulu, saat makanan langka, makan adalah komunikasi yang penting. Semangat berbagi itu juga terhubung dengan keramahan kami. Hati saya terasa hangat sejenak. Ayah menganggap Indonesia hanya negara yang jauh, tetapi di balik emosi mereka ada sejarah dan budaya sedalam ini. Saat kami selesai makan dan hendak keluar, pemilik toko memberikan sebuah bungkusan. Ini, buat makan di rumah. Untuk pasangannya Dr. Rizky. Ini layanan spesial. Tidak usah, terima kasih, kata saya bingung. Di Indonesia, kalau menolak malah bisa dianggap tidak sopan. Rizky berbisik di telinga saya. Bilang saja, terima kasih dan terima. Setelah keluar, saya bertanya, apakah pemilik toko itu kerabat Anda? Tidak. Hanya pelanggan tetap. Bukan keluarga, tapi kenapa begitu baik? Rizky tersenyum hangat. Orang Indonesia memang begitu, sangat hangat. Terutama semangat gotong royong, saling membantu, sudah mengakar. Sejak hari itu, hubungan kami semakin dalam. Namun, di rumah, saya masih harus berbohong. 1 bulan telah berlalu sejak saya bertemu Rizky. Pada suatu Sabtu pagi, saya melihat sisi dirinya yang berbeda untuk pertama kalinya. Sophie, mau ikut saya ke tempat yang spesial hari ini? Rizky bertanya di telepon. Tempat spesial? Tempat yang saya datangi setiap minggu. Mungkin agak berat, tapi Anda tidak apa-apa. Rasa ingin tahu muncul. Ia membawa saya ke gereja kecil di ujung timur London, di daerah tempat para tunawisma berkumpul. Terpasang papan nama tua bertuliskan, Klinik Kesehatan Gratis. Apa yang Anda lakukan di sini? Kegiatan sosial. Kami mengobati mereka yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan. Saat masuk ke dalam gedung, tercium bau disinfektan, dan terlihat puluhan tunawisma. Mereka benar-benar beragam. Dari orang tua renta hingga pemuda. Dr. Rizky, seorang pria tua tersenyum ceria melihat Rizky. Kamu datang lagi minggu ini. Paman George, bagaimana lutut Anda? Berkat salib dari kamu, sudah jauh lebih baik.
Rizky mengenakan jas putih dan mulai praktik. Saya membantu di sampingnya, merapikan peralatan medis dan mencatat rekam medis. Pasien pertama adalah wanita paruh baya dengan batuk parah. "Sejak kapan batuk, Nyonya Mary?" Rizky bertanya sambil mendengarkan paru-parunya dengan stetoskop. "Sekitar sebulan, tapi tidak ada uang untuk ke rumah sakit." Rizky memeriksa dengan tenang. Lalu ia mengambil obat dari tasnya dan memberikannya. "Ini untuk 1 minggu. Harus dihabiskan." "Ya, dan pakai selimut yang lebih tebal saat tidur." "Dokter, untuk obatnya." "Tidak perlu bayar. Sebagai gantinya, janji satu hal. Minum obatnya dengan benar dan datang lagi minggu depan." Mata wanita itu berkaca-kaca. "Terima kasih, Dr. Rizky." Pasien kedua adalah seorang veteran perang yang berjalan pincang. Rizky berlutut dan melihat kakinya. "Luka lama ya, Tuan Michael?" "Saya mengerti. Pasti berat sekali." Saat itu, ekspresi pria tua itu melunak. "Kamu yang pertama, dokter yang mengerti rasa sakit saya." Rizky merawat lukanya dengan hati-hati, dan ia mendengarkan cerita masa lalu pria tua itu dengan sungguh-sungguh. Selama 3 jam, Rizky terus melihat pasien tanpa istirahat. Yang mengejutkan saya adalah ia mengingat nama dan riwayat penyakit semua pasien. "Tuan Sam, Anda punya diabetes, jadi harus kurangi makanan manis." "Ya." "Nyonya Anne, Anda punya asma, jadi harus selalu bawa inhaler." Saat istirahat makan siang, saya bertanya, "Kenapa Anda mengingat semuanya?" "Dokter tidak hanya melihat penyakit, tapi harus melihat manusia," jawab Rizky dengan serius. "Hanya dengan melihat seluruh kehidupan seseorang, kita bisa mengobati dengan benar. Penyakit hanyalah bagian dari hidupnya. Tapi ini kan tidak menghasilkan uang." Rizky tersenyum. "Ada istilah noblesse oblige, kan? Mereka yang punya harus berkontribusi kembali ke masyarakat. Di Indonesia, kami punya istilah gotong royong dan membalas budi. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Saya bisa jadi dokter karena adanya dukungan dari masyarakat. Sekarang giliran saya untuk membalasnya." Saat senja, kami selesai praktik dan keluar. Para tunawisma keluar semua dan melambaikan tangan kepada Rizky. "Terima kasih, Dr. Rizky. Datang lagi minggu depan. Anda malaikat." Rizky tersenyum malu-malu dan menyapa mereka satu persatu. Di depan pemandangan hangat itu, saya terdiam. Di dunia ayah, yang dihormati adalah mereka yang memiliki kekayaan dan kehormatan. Tapi di dunia ini, yang dicintai adalah mereka yang membagikan apa yang mereka miliki. Siapa bangsawan sejati? Jawaban sudah pasti di hati saya. Dan tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memberikan jawaban itu di depan ayah. Saya pulang, menutup pintu kamar, dan mengeluarkan foto yang saya ambil bersama Rizky. Foto yang diambil di depan klinik. Melihat senyum hangatnya, hati saya kembali berdebar. "Kakak lihat apa?" Emily masuk tanpa mengetuk. Saya mencoba menyembunyikan foto itu dengan panik, tapi sudah terlambat. "Wah, siapa ini? Keren banget, Kak." Mata Emily bersinar seperti bintang. Ia duduk di tempat tidur dan mulai menggerutu. Mau tidak mau, saya menceritakan tentang Rizky. Menyelamatkan pria tua di stasiun bawah tanah, menolong anak di stadion, dan praktik gratis untuk tunawisma setiap minggu. Dokter yang hebat, pahlawan, bahkan relawan. Dia seperti tokoh utama drama, Emily berseru. "Tapi ayah menentang karena dia orang Indonesia?" Emily tiba-tiba berdiri dan mengambil ponselnya. Ia mulai menunjukkan artikel BBC News, The Guardian, dan The Times satu persatu. "Kakak tahu, budaya pop Indonesia sekarang lagi menguasai dunia loh." Ia menggulir layar, menunjukkan peringkat Netflix. Di posisi teratas ada film dan drama Indonesia. Semua teman sekolah ingin ke Indonesia. Persaingan untuk beasiswa ke Jakarta itu gila banget. Jessica bahkan sudah kerja di perusahaan Indonesia. Emily mengeluarkan kaos yang bertuliskan aksara Indonesia dari lemarinya. Tulisan cinta terlihat jelas. "Aku lagi belajar bahasa Indonesia loh. Mau ambil working holiday tahun depan." Saya terkejut. Bertentangan dengan prasangka ayah, Emily sudah berlari menuju Indonesia. "Kakak, dunia sudah berubah. Indonesia sekarang yang paling keren," kata Emily dengan serius. "Jangan sampai kehilangan dokter itu, nanti menyesal seumur hidup." Setelah Emily keluar, saya memberanikan diri mengirim pesan ke Rizky. Saya bilang bahwa adik saya jadi penggemarnya dan heboh bilang Indonesia yang paling keren. "Yang benar-benar penting, Sophie, adalah apa yang Anda rasakan." Balasannya membuat hati saya hangat. Saya memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Saya akan menghadapinya dengan berani. Beberapa hari kemudian, pada malam akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu untuk menonton BBC News.
Ayah sedang membaca koran sambil menyesap whisky. Berita utama hari ini. Kami akan menyampaikan momen ajaib yang terjadi di Stamford Bridge. Mendengar suara pembawa berita, saya mengangkat kepala dan terkejut melihat layar. Ada Rizky di sana. Dipastikan bahwa seorang pemuda menyelamatkan seorang anak yang terancam tersedak saat pertandingan Chelsea disaksikan oleh puluhan ribu penonton. Rekaman CCTV stadion diputar. Rizky berlari menembus kerumunan dan melakukan manuver Heimlich dengan tenang dan jelas. Ia dipastikan sebagai dokter spesialis kedokteran darurat dari Indonesia yang sedang menjalani pelatihan singkat di London, lanjut reporter. Fakta mengejutkan adalah ia juga pernah menyelamatkan pasien henti jantung di King's Cross sebulan lalu. Bahkan muncul rekaman dari stasiun bawah tanah. Meskipun buram, terlihat sosok Rizky. Cangkir teh di tangan ayah terhenti. Seorang pakar medis muncul sebagai komentator. Tingkat kedokteran darurat Indonesia adalah kelas dunia. Mereka memiliki kemampuan penanganan yang cepat dan akurat. Kita pun harus mencontohnya. Ayah meletakkan koran dan menatap layar. Lalu, ia bergumam pelan, pemuda itu. Tidak hanya bicara, tapi benar-benar menyelamatkan orang dengan tindakan. Dalam suara ayah, alih-alih penghinaan seperti biasa, terselip keterkejutan. Itu adalah saat retakan pertama terjadi pada tembok prasangka yang kuat. Ibu saya memuji, benar-benar pemuda yang luar biasa. Ya, saat itu, ayah tiba-tiba menatap saya. Sophie, pria yang sering kamu temui belakangan ini. Dia pemuda itu, kan? Jantung saya mencelos. Bagaimana ayah tahu? Wajahmu sudah memberitahuku, kata ayah perlahan. Kamu pergi setiap hari dengan alasan. Ayah, saya minta maaf. Tapi, ayah mengangkat tangan, memotong kata-kata saya. Keheningan berlangsung sebentar, lalu ia berkata, bawa pemuda itu ke rumah. Apa? Saya tidak percaya. Saya akan bertemu langsung dan memastikannya. Apakah dia benar seperti di berita, atau dia mengenakan topeng lain? Malam itu, saya menelepon Rizky. Ayah ingin bertemu denganmu. Akhirnya tiba juga waktunya ya. Saya justru senang bisa menyapa secara resmi. Makan malam beberapa hari kemudian menjadi penentu nasib. Akankah Rizky bisa meruntuhkan tembok keras ayah? Jumat malam, pukul 7. Bel berbunyi. Jantung saya ikut berdetak. Saya membuka pintu, dan Rizky berdiri di sana. Setelan hitam dengan dasi batik. Di satu tangan ada karangan bunga dan wine. Rambutnya rapi, sepatunya mengilap seperti cermin. Selamat malam, Sophie. Ia tersenyum lembut. Saat ia masuk, ayah sudah duduk di kursinya. Tatapannya menyapu Rizky dari ujung rambut sampai ujung kaki, sangat tajam. Ibu menyambut dengan hangat, dan Emily melambaikan tangan dengan mata berbinar. Duduklah, suara ayah terdengar dingin. Rizky pertama-tama menyapa dengan hormat. Senang bertemu dengan Anda yang mulia Tuan Richard. Saya Rizky Perdana. Itu adalah etiket gaya Inggris yang sempurna. Ayah terlihat sedikit terkejut, tetapi tidak mengubah ekspresinya. Makan malam dimulai, dan setelah keheningan sebentar, ayah membuka suara. Usiamu 32 tahun. Rumah sakitmu di Jakarta, Departemen Kedokteran Darurat di Rumah Sakit Universitas. Ayah meletakkan gelas wine-nya dan mulai mengajukan pertanyaan serius. Bisakah kamu bertanggung jawab atas putriku? Negara tempat kamu tinggal dan dunia tempat kita tinggal sangat berbeda. Meja makan membeku sejenak. Namun, Rizky tidak panik. Sebaliknya, ia menundukkan kepala dengan hormat, lalu menjawab dengan suara tenang namun kuat. Tuan Richard, saat saya belajar kedokteran, saya selalu menghormati negara Inggris. Ayah mengangkat alisnya. Ya, mulai dari Fleming yang menemukan penisilin, hingga banyak perintis yang membangun dasar kedokteran modern berasal dari Inggris. Rizky menarik napas sejenak dan melanjutkan. Saat dunia dilanda kekacauan, layanan kesehatan Inggris menyelamatkan banyak nyawa. Kakek saya pun pernah diselamatkan, dan budi baik itu tidak pernah kami lupakan seumur hidup. Ekspresi ayah sedikit berubah. Itu adalah jawaban yang tidak terduga. Orang Indonesia tidak melupakan budi baik yang diterima. Dan kami diajarkan bahwa kami harus mengembalikannya kepada masyarakat. Itu juga alasan saya datang ke Inggris. Untuk mempelajari sistem medis yang maju dan berkontribusi, tidak hanya untuk negara saya, tetapi juga untuk dunia. Rizky menatap saya dan melanjutkan kata-katanya. Perasaan saya mencintai Sophie juga sama. Anugerah pertemuan yang berharga ini, saya akan membalasnya dengan kebahagiaan yang lebih besar seumur hidup saya. Di Indonesia, kami menyebutnya membalas budi. Keheningan melanda ruang makan. Ayah menatap Rizky.
Itu bukan sekadar pernyataan cinta. Itu adalah jawaban yang mengandung rasa hormat terhadap sejarah dan sebuah filosofi. Ibu berkata dengan kagum, pemuda yang memiliki pemikiran yang sangat mendalam. Namun, ayah masih belum melepaskan tatapan curiga. Kata-kata bisa diucapkan siapa saja. Tapi, apakah Indonesia pantas menjadi tempat tinggal putriku? Bukankah itu negara pulau di timur jauh yang budayanya berbeda? Indonesia saat ini adalah salah satu negara teraman dan paling maju di dunia. Jakarta bahkan dikatakan lebih aman daripada London. Skala ekonominya pun termasuk kelas dunia. Ayah berhenti sejenak. Ia tampak bingung dengan fakta bahwa Indonesia telah berkembang jauh melampaui perkiraannya. Saat itu, Emily tiba-tiba berdiri. Papa, jangan menilai hanya dari pengetahuan dan prasangka lama dong. Kenapa kita tidak ke Indonesia saja dan melihatnya langsung? Kita akan tahu kalau melihatnya dengan mata sendiri. Itu adalah saran yang mengejutkan. Tetapi dalam beberapa hal, itu adalah solusi yang paling pasti. Ayo kita liburan keluarga ke Indonesia. Seru Emily dengan gembira. Aku yang akan mengurus semuanya, dari tiket pesawat sampai hotel. Ayah menatap Emily dengan ekspresi tercengang. Namun, pada saat itu, Rizky angkat bicara. Ide bagus. Saya akan menjadi pemandu Anda. Saya ingin menunjukkan Indonesia yang sesungguhnya. Tatapan ayah menajam. Indonesia yang kamu ingin tunjukkan? Tidak, jawab Rizky dengan tegas. Indonesia apa adanya. Semua, baik yang terang maupun yang gelap. Keheningan yang lama melanda. Lalu, kata-kata tak terduga keluar dari mulut ayah. Baiklah. Ruang makan membeku mendengar satu kata ayah. Saya akan melihat dan menilainya sendiri. Kita pergi ke Indonesia. Benarkah? Papa keren, Emily menjerit. Ibu juga terkejut, tetapi tersenyum. Rizky membungkuk dalam. Terima kasih Tuan Richard. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya yang akan menilai apakah saya menyesal atau tidak. Ayah masih dingin. Ini adalah ujian. Untukmu dan untuk negaramu. Air mata saya mengalir. Perasaan lega dan takut datang bersamaan. Emily sudah mengambil ponselnya dan mencari tiket pesawat. Kelas bisnis maskapai Indonesia. Ini bagus kan? Tenang Emily. Ayah menghela napas, tetapi saya tidak melewatkan sudut bibirnya yang sedikit terangkat. Rizky berdiri dan berkata, saya akan menyusun jadwal perjalanan. Anda akan melihat seluruh masa lalu, masa kini, dan masa depan Jakarta. Setelah ia pulang, Emily membuat keributan di ruang tamu. Kak, kita mau ke Indonesia, beneran? Namun, saya merasa cemas. Bagaimana jika Indonesia tidak sesuai dengan harapan ayah? Hubungan saya dengan Rizky akan berakhir. Beberapa hari kemudian, malam sebelum keberangkatan ke Indonesia, saya berdiri di depan cermin, melihat wajah saya, ekspresi yang bercampur antara ketakutan dan kegembiraan. Bagaimana jika Indonesia benar-benar tempat yang kuno seperti yang ayah pikirkan? Namun, pada saat yang sama, saya teringat sosok Rizky, ketulusan hatinya dalam menyelamatkan nyawa, semangat melayani, dan sikapnya yang santun. Tidak mungkin negara yang menghasilkan orang seperti itu adalah tempat yang buruk. Pintu kamar terbuka, dan Emily masuk. Kak, belum tidur? Iya, agak tegang. Emily duduk di sebelah saya. Kak, jangan takut. Indonesia itu negara yang luar biasa. Aku jamin. Kenapa kamu begitu yakin? Aku sudah lihat reaksi orang asing di internet. Semua bilang kalau ke Indonesia pasti akan kaget. Sangat maju, aman, dan orangnya ramah. Emily terus berbicara. Katanya, perempuan jalan sendirian malam hari naik taksi juga aman. Kalau dompet jatuh, pasti kembali. Kereta bawah tanahnya bersih, makanannya enak. Tapi bagaimana kalau ayah kecewa? Kecewa? Justru akan kaget, Kak. Jauh lebih futuristik daripada London. Saat itu, ibu masuk. Kalian belum tidur. Ibu duduk di tepi tempat tidur saya. Sophie, jangan terlalu khawatir. Ayahmu pada akhirnya adalah orang yang mengakui kebenaran. Tapi ibu, prasangka ayah terlalu kuat. Dia akan percaya pada apa yang dilihatnya dengan mata sendiri. Ibu memegang tangan saya. Dan kalau kamu memilih pria itu, negaranya juga pasti tempat yang luar biasa. Ibu juga suka Rizky. Ibu tersenyum. Saya tahu dari matanya. Pemuda itu orang yang tulus, tidak ada kepalsuan. Ibu, menurut ibu, kenapa ayah tiba-tiba berubah pikiran? Ibu berpikir sejenak. Ayahmu menghormati orang yang bertindak. Fakta bahwa Rizky menyelamatkan nyawa 2 kali, dan hari ini ia berbicara dengan bermartabat tentang pemikirannya itulah yang menggerakkan hati ayah. Pukul 2 pagi,
Saya masih tidak bisa tidur. Di luar jendela terlihat pemandangan malam London. 24 jam lagi, kami akan berada di Jakarta. Negara Rizky, Indonesia, yang ia banggakan. Saya akhirnya memutuskan. Tidak akan takut. Saya akan melihat dan menilai sendiri, bukan dengan prasangka ayah. Saya punya firasat bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Dan firasat itu terbukti benar. Setelah 14 jam penerbangan, kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia. Kejutan dimulai sejak pintu pesawat terbuka. Selamat datang di Indonesia. Seorang robot menyambut kami. Robot sungguhan, robot humanoida berwarna putih memberikan arahan dalam bahasa Inggris yang fasih. Loket imigrasi ada di sana. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Wow, robot. Robot sungguhan, seru Emily. Ayah hanya terdiam, melihat sekeliling. Dinding kaca raksasa menjulang ke langit-langit. Layar LED menayangkan keindahan alam Indonesia. Lantainya mengilap seperti cermin. Kami tiba di loket imigrasi dan antrean berjalan lancar. Silakan pindai paspor Anda, kata petugas. Rizky tertawa. Tuan Richard, ada gerbang pengenalan wajah, cukup lihat ke kamera. Ayah melewati gerbang dengan setengah percaya dan autentikasi selesai dalam sekejap. Tidak sampai 10 detik. Mungkinkah ini? Ayah menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Indonesia menerapkan sistem terbaru, jelas Rizky. Ini adalah bandara pintar kelas dunia. Di pengambilan bagasi, kami terkejut lagi. Koper kami sudah keluar dan ditata rapi oleh staf. Betapa sopannya, puji ayah. Saat berjalan menuju kereta bandara, kami melewati walkalator dengan ruang yang bersih dan futuristik. Kami naik kereta. Wah, ada wifi. Gratis, seru Emily. Cepat sekali. Tidak terbayang di tube London. Kereta berangkat. Meskipun melaju kencang, hampir tidak ada guncangan. Suara bising pun hampir tidak terdengar. Kemudian, pemandangan dari jendela menuju pusat kota terlihat. Ya Tuhan, ibu saya terperangah. Cakrawala Jakarta terbentang di luar jendela. Jajaran gedung pencakar langit yang menjulang tanpa batas. Jalan tol yang kompleks. Metropolis raksasa tempat alam dan kota menyatu. Skala yang berbeda dari London. Mulut ayah sedikit terbuka. Lalu ia bergumam pelan. Jauh lebih besar dari London. Satu kalimat itu mencakup segalanya. Kejutannya bahwa kota yang dulunya adalah lautan api setelah perang kini telah menjadi kota raksasa yang melampaui London. Populasinya 14 juta jiwa, jelas Rizky. Jika termasuk Jabodetabek, lebih dari 30 juta jiwa, kawasan metropolitan terbesar di dunia. 30 juta? Ayah mengulanginya. Ya. Lebih dari 1/4 populasi Indonesia terpusat di sini. Saat tiba di stasiun Sudirman, kami terkejut lagi. Stasiun itu sendiri seperti karya seni raksasa, area perbelanjaan, restoran, dan arsitektur yang modern. Ini stasiun? Emily terbelalak. Di dalam taksi menuju hotel, ayah bertanya, kota ini terang begini bahkan di malam hari. Ini kota yang tidak pernah tidur 24 jam, jawab sopir taksi. Bahkan tengah malam pun minimarket buka, dan keamanan di sini termasuk yang terbaik di dunia. Paling aman di dunia? Tanya ayah dengan nada curiga. Ya, perempuan berjalan sendirian di malam hari pun aman, Tuan. Saat kami masuk ke lobi hotel, staf serentak membungkuk dalam. Selamat datang. Check-in selesai dengan lancar melalui tablet. Lift terbuka sebelum tombol ditekan. AI memprediksi pergerakan tamu, jelas Rizky. Pemandangan malam Jakarta dari suite di lantai 40 sangat menakjubkan. Jutaan lampu mengalir seperti sungai. Ayah berdiri di dekat jendela, menatap lama. Kemudian ia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya saya benar-benar salah menilai. Saat itu adalah saat retakan besar pertama terjadi pada tembok prasangka. Tapi ini baru permulaan. Keesokan paginya, kami menuju kawasan kota tua Jakarta dan sekitarnya. Berdiri di depan Museum Fathahillah, arsitektur kolonial dan sejarah yang dalam membanjiri kami. Ini memiliki sejarah ratusan tahun, jelas Rizky. Kami melestarikan dan memperbaiki bangunan tua dengan sangat hati-hati. Luar biasa, puji ayah. Kami berjalan di sepanjang jalanan ramai. Wisatawan berseru. Wah, bangunan itu indah sekali, seru Emily. Kami masuk ke dalam Museum Sejarah Jakarta, dan keagungannya mengejutkan kami. Aroma sejarah, suasana sunyi. Membangun arsitektur seperti ini hanya dengan kayu dan batu. Ibu kagum. Arsitektur tradisional Indonesia menekankan keselarasan dengan alam, jelas Rizky. Teknik konstruksi dengan sambungan tanpa paku. Itu juga tahan terhadap gempa.
Setelah dari kota tua, kami pergi ke tempat penyewaan batik dan kebaya. Emily sudah senang. Kak, kita pakai batik. Pasti keren kalau di-upload ke Instagram. Ibu juga tertarik. Akhirnya, kami semua memutuskan untuk mencoba batik. Saya memilih batik berwarna biru muda, Emily merah muda. Ketika kami menawarkan batik kepada ayah, ia menerimanya secara tak terduga. Ayah dengan batik biru gelap terlihat lebih tampan dari yang saya duga. Tuan Richard, benar-benar cocok untuk Anda, Rizky memuji. Kami berjalan di sepanjang jalanan tua dengan mengenakan batik. Gang-gang sempit, pemandangan deretan atap genteng yang indah. Yang mengejutkan saya adalah rumah-rumah tua itu masih dihuni oleh orang-orang. Apakah orang benar-benar tinggal di rumah-rumah tua ini? Tanya ibu. Ya. Interiornya direnovasi modern, tetapi tampilan luar mempertahankan tradisi, jawab Rizky. Masa lalu dan masa kini hidup berdampingan. Kami masuk ke rumah minum teh tradisional. Di halaman ada kolam kecil. Silakan nikmati teh herbal dan kue-kue tradisional, saran Rizky. Harmoni teh yang sedikit pahit dan kue yang manis sangat pas. Aneh, ya, seru Emily. Saat itu, di meja sebelah, kami mendengar turis asing memesan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Enak. Orang asing belajar bahasa Indonesia? Ayah terkejut. Akhir-akhir ini, jumlah orang asing yang tertarik dengan budaya Indonesia dan belajar bahasa Indonesia meningkat pesat, kata pemilik tempat teh dengan bangga. Pengaruh film dan drama juga besar. Kami pergi ke restoran Padang legendaris. Rendang yang empuk dan kaya rempah. Ini rendang yang sesungguhnya. Ayah mengangguk setelah memakannya. Rasa alami bahan-bahannya terjaga. Setelah itu, kami mengunjungi galeri seni dan museum. Keris, patung kayu, tenun ikat. Kami menyentuh seni Indonesia yang halus. Lihat tenun ini, ibu kagum. Sudah ratusan tahun, tapi warnanya masih begitu indah. Dalam perjalanan pulang ke hotel saat senja, ayah berkata, saya tidak tahu Indonesia sangat menghargai sejarah. Saya kira hanya negara yang nyaman saja. Malam itu, Rizky mengirim pesan kepada saya. Bagaimana hari ini? Ayah sepertinya sudah mulai membuka hati. Begitukah? Tembok prasangka mulai runtuh sedikit demi sedikit. Hari ketiga, kami melihat masa kini Jakarta. Tujuan pertama kami adalah gedung-gedung pencakar langit modern. Itu gedung tertinggi di Asia Tenggara, jelas Rizky. Jauh lebih tinggi dari The Shard di London, seru Emily. Kami naik lift berkecepatan tinggi dan tiba di dek observasi dalam sekejap. Telinga saya berdenging karena terlalu cepat. Wah, pemandangan Jakarta dari atas sangat menakjubkan. Kota yang tak berujung. Panorama raksasa di mana kota dan alam menyatu. Di sana Gunung Salak, Rizky menunjuk ke kejauhan. Jakarta dekat dengan alam yang indah. Kami pindah ke kawasan perkantoran modern. Lalu lintas manusia di jalanan utama sangat padat. Begitu banyak orang, tapi mereka berjalan tanpa bertabrakan. Ayah mengamati, ada ketertiban. Disiplin orang Indonesia terkenal di dunia, jelas Rizky. Setelah itu kami mengunjungi showroom produk teknologi terbaru Indonesia. Ini semua produk Indonesia? Ibu terkejut. Kamera, perangkat lunak, robotika. Indonesia adalah negara teknologi, jelas staf dengan bangga. Ayah menyentuh kamera terbaru dan berkata dengan kagum, teknologi seperti ini mungkin? Luar biasa. Setelah makan malam, Rizky membawa kami ke kafe yang buka 24 jam. Pukul 10 malam, kafe itu penuh dengan orang yang belajar atau bekerja. Orang Indonesia itu rajin, kata Rizky. Di meja sebelah, ada orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Kenapa kalian belajar bahasa Indonesia? Tanya Emily. Saya ingin bekerja di perusahaan Indonesia, jawab seorang pemuda Amerika. Saya suka budayanya, keamanannya bagus, dan makanannya terbaik. Film, drama, fashion, semuanya keren, tambah seorang wanita Prancis. Pukul 11 malam, kota masih terang. Minimarket, restoran, tempat karaoke, semuanya buka. Sungguh kota yang tidak pernah tidur, ayah kagum. Tapi apakah aman? Saat itu, sekelompok wanita muda berjalan sambil tertawa. Mereka tidak terlihat khawatir sama sekali. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keamanan terbaik di dunia, kata Rizky dengan percaya diri. Wanita aman berjalan sendirian di malam hari. Di dalam taksi kembali ke hotel, ayah berkata, energi kota ini luar biasa, jauh lebih dinamis dari London. Malam itu, Emily datang ke kamar saya, bersemangat. Kak, ayah benar-benar kaget deh. Dia bilang enggak tahu kalau Indonesia sehebat ini. Ya, tembok prasangka ayah sedang runtuh dengan cepat. Hari keempat adalah hari yang spesial.
Kami diundang ke rumah orang tua Rizky. Saya khawatir, apakah ayah benar-benar akan pergi? Namun, ayah menerimanya dengan senang hati. Hanya dengan melihat kehidupan mereka yang sebenarnya, barulah saya bisa tahu. Orang tua Rizky tinggal di apartemen mewah di pusat kota. Kejutan berlanjut sejak pintu masuk. Pintu otomatis terbuka dengan sistem kunci digital. Selamat datang, Ibu Rizky menyambut dengan ceria. Terima kasih sudah datang dari jauh. Saat masuk, interior yang elegan mengejutkan kami. Dari jendela ruang tamu terlihat pemandangan kota Jakarta. Pemandangannya indah sekali, ibu saya kagum. Meja makan dihiasi dengan hidangan khas Indonesia seperti rendang, sate, gulai, dan sayur asem. Semua ini Anda buat sendiri? Ibu terkejut. Itu adalah esensi dari silaturahmi Indonesia, jawab Ibu Rizky. Terutama untuk tamu terhormat kami siapkan dengan sepenuh hati. Sambil makan, ayah Rizky berbicara. Saya juga pernah belajar di Inggris saat muda. Saya belajar banyak di sana. Oh begitu, ayah saya tertarik. Inggris saat itu adalah impian bagi kami. Kami masih menghormatinya. Namun, sekarang Indonesia juga punya kekuatan sendiri. Kekuatan apa? Kehalusan dan harmoni. Baik dalam kedokteran maupun teknologi, orang Indonesia sangat memperhatikan detail terkecil. Ibu Rizky mengupas buah-buahan sambil berkata, "Kami Lega Sofi adalah orang yang sangat baik. Putra kami beruntung." Tidak, saya yang beruntung. Saya tersipu. Kebangsaan tidak masalah. Yang penting orangnya baik, itu sudah cukup. Kehangatan itu membuat saya hampir meneteskan air mata. Ayah pun tampak tersentuh. Setelah makan, ayah Rizky menunjukkan ruang kerjanya. Dinding dipenuhi buku, banyak buku kedokteran. Ayah melihat dengan minat. Setengahnya adalah teks asli bahasa Inggris. Ayah Rizky mengeluarkan satu buku. Anda tahu buku ini kan? Buku kedokteran dari Oxford. Oh, buku ini. Ayah senang. Buku yang saya rekomendasikan untuk mahasiswa saya. Keduanya langsung akrab berbicara tentang kedokteran. Meskipun spesialisasi mereka berbeda, ada empati sebagai sesama profesional medis. Saat kami keluar, Ibu Rizky memberikan bingkisan, kue-kue yang dibungkus dengan kain batik yang indah. Ini hanya sedikit tanda mata, sebagai kenang-kenangan, datang ke Indonesia. Terima kasih banyak Ibu terharu. Di dalam mobil, ayah berkata, mereka benar-benar orang yang hangat, menerima kita tanpa prasangka. Hari itu adalah hari di mana kami merasakan hati Indonesia. Malam terakhir, Rizky membawa kami ke tempat yang spesial. Tur kapal pesiar di Teluk Jakarta, tempat terbaik untuk melihat pemandangan malam Jakarta, kata Rizky. Saat kapal berangkat, pemandangan malam Jakarta terhampar seperti panorama. Kilauan jembatan Semanggi, cahaya hangat Monas, gemerlap gedung-gedung pencakar langit. Luar biasa, ayah kagum. Tidak menyangka ini negara yang bangkit setelah perang. Di atas kapal, ada pertunjukan musik live. Harmoni antara tradisi dan modern, ibu menikmati. Tiba-tiba, musik berhenti, dan lampu meredup. Kami bertanya-tanya ada apa, lalu tiba-tiba lampu sorot menyinari saya. Dan Rizky berlutut di depan saya. Sofi, suara Rizky bergetar. Sejak bertemu dengan Anda, hidup saya benar-benar berubah. Di tangannya ada kotak beludru kecil, cincin. Di kota yang indah ini, tanah air saya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Maukah Anda menikah dengan saya? Air mata saya mengalir. Orang-orang di sekitar menahan napas, menyaksikan. Ya, ya. Ketika saya menjawab, seisi kapal dipenuhi tepuk tangan dan sorakan. Selamat, beautiful. Ucapan selamat datang dari berbagai bahasa. Tangan Rizky yang memasangkan cincin bergetar, sehingga membutuhkan waktu. Maaf, tangan saya gemetar. Rizky tertawa malu-malu. Saya juga gemetar, kata saya sambil menangis. Saat itu, ayah mendekat. Semua orang tegang. Bagaimana reaksi ayah? Ayah meletakkan tangan di bahu Rizky. Lalu ia berkata, kamu pasti bisa membuat putriku bahagia. Saya akan melakukan yang terbaik, jawab Rizky dengan serius. Satu hal, ayah menatap pemandangan malam Jakarta. Saya benar-benar salah. Negara ini sungguh tempat yang luar biasa. Ayah melanjutkan, martabat itu bukan dari garis keturunan, tapi dari tindakan. Seperti dirimu, dan seperti orang-orang di negara ini. Ibu juga memeluk saya. Selamat Sofi, kamu bertemu dengan orang yang sangat baik. Emily sudah mengambil foto. Kak, foto Instagram ini pasti viral. Lamaran di Teluk Jakarta. Saat kapal tiba kembali di pelabuhan, kembang api menyala.
kembang api yang cerah menghiasi langit malam. Apakah ini juga sudah Anda siapkan? Tanya saya. Tidak, ini benar-benar kebetulan. Rizky juga terkejut. Sepertinya hari ini ada festival. Itu takdir. Ayah tersenyum. Langit pun merestui. Malam itu, setelah kembali ke hotel, ucapan selamat dari keluarga berlanjut. Bertemu keluarga Rizky benar-benar menyenangkan, kata ayah dengan tulus, dan melihat Indonesia secara langsung. Jadi, ayah sudah membuang prasangka, ya? Tanya Emily menggoda. Sudah sepenuhnya terbuang, ayah mengakui. Indonesia adalah masa depan. Saya baru sadar sekarang. Seminggu setelah kembali ke London, postingan Emily di media sosial menjadi viral. Kakakku tunangan sama dokter Indonesia, lamaran di Teluk Jakarta. Dalam sehari, jutaan kali ditonton, 500.000 likes, komentar meledak. Iri, pria Indonesia terbaik. Aku juga mau ke Indonesia. Suatu hari BBC menghubungi saya. Nona Sophie, kami minta wawancara. Dengan tema, Cinta Bangsawan Inggris dan Dokter Indonesia. Awalnya saya ingin menolak, tetapi Rizky berkata, ini kesempatan bagus. Orang bisa tahu tentang Indonesia yang sebenarnya. Pada hari penayangan, studio tegang. Bagaimana Anda bertemu? Saya melihatnya menyelamatkan pasien henti jantung di stasiun bawah tanah. Dan kami bertemu lagi seperti takdir. Bagaimana Indonesia? Sama sekali berbeda dari prasangka. Aman, maju, dan yang terpenting, orang-orangnya hangat. Ayah juga diwawancarai. Kami dengar awalnya Anda menentang. Sayangnya, itu benar. Saya punya prasangka. Tapi setelah melihat langsung, Indonesia adalah negara yang luar biasa. Sekarang, saya bangga mendapatkan menantu yang luar biasa. Setelah siaran, reaksi sangat panas. Aku harus ke Indonesia. Aku sudah ajukan visa ke Indonesia. Film dan drama Indonesia bukan fantasi. Teman-teman juga menghubungi saya. Sophie, aku juga daftar kerja di perusahaan Indonesia. Cabang Sony di London. Perubahan menyebar dengan cepat. Kelas bahasa Indonesia di universitas-universitas London meningkat. Job fair perusahaan Indonesia penuh sesak. Rumah sakit Rizky juga dibanjiri pertanyaan. Bagaimana cara ikut pelatihan medis di Indonesia? Saya ingin mendaftar di Rumah Sakit Universitas Jakarta. Suatu hari, terdengar berita mengejutkan. Layanan Kesehatan Inggris, NHS, mendorong benchmarking sistem medis Indonesia. Ayah melihat koran dan berkata, sekarang saatnya Inggris belajar dari Indonesia. Pemerintah Indonesia pun bergerak. Peningkatan penarikan tenaga kerja global. Penguatan dukungan bagi pendatang asing. Tiket acara budaya Indonesia terjual habis dalam sekejap. Restoran Indonesia penuh, harus antre untuk reservasi. Saat berita pernikahan kami tersebar, pesan ucapan selamat membanjiri. Jadilah jembatan yang menghubungkan kedua negara. Berkat kalian, kami jadi tertarik pada Indonesia. Kami benar-benar menjadi jembatan yang menghubungkan Inggris dan Indonesia. Dan setahun kemudian, saya menjadi istri Rizky dan tinggal di Jakarta. Saat bangun pagi, di luar jendela terlihat pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, menara yang indah, berganti warna setiap musim. Sekarang musim semi. Sophie, sarapan! Rizky memanggil dari dapur. Di meja makan ada roti panggang dan kopi, serta buah-buahan Indonesia yang lezat. Saya menyalakan TV, dan BBC News sedang tayang. Permohonan visa Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi. Jumlah pendatang di SIGK meningkat drastis. Penyiar melanjutkan, anak muda dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Indonesia. Pendidikan, kesehatan, teknologi, budaya, semuanya menjadi tanah kesempatan. Layar beralih ke Bandara Indonesia. Anak muda dari berbagai negara keluar dari gerbang imigrasi dengan ekspresi bersemangat. Saya datang untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, kata seorang pemuda Amerika. Saya datang untuk belajar teknologi kecantikan Indonesia. Seorang wanita Prancis tertawa ceria. Saya diterima di Lembaga Penelitian Teknik Indonesia, kata seorang pemuda India dengan bangga. Sekarang, kami memiliki banyak teman asing di sekitar kami. Teman sekelas saya dari Oxford James bekerja di perusahaan teknologi Indonesia. Marie dari Sorbonne bekerja di perusahaan kosmetik Indonesia. Jakarta sudah jadi pusat dunia, kata James. Aku bangga bekerja di sini. Emily juga datang ke Indonesia tahun lalu. Ia belajar di Sekolah Bahasa Indonesia. Kak, aku lulus tes kemampuan bahasa Indonesia tingkat N2. Emily menyombongkan diri. Kamu sudah hampir jadi orang Indonesia ya? Tentu saja, tahun depan aku akan melamar kerja di perusahaan Indonesia. Orang tua saya juga sering mengunjungi Indonesia.
Ayah sekarang menikmati kopi dan teh Indonesia. Kopi ini benar-benar kaya rasa, kata ayah sambil memegang cangkir. Anda sudah seperti ayah mertua orang Indonesia sejati, ayah Rizky tertawa. Saya sekarang bekerja di tim kerjasama medis internasional. Saya bertanggung jawab atas pelatihan tenaga medis dari seluruh dunia. Hari ini, 30 orang dari Inggris datang untuk pelatihan. Kami ingin belajar sistem medis Indonesia. Teknologi operasi robotik mereka luar biasa. Koordinasi gawat darurat benar-benar efisien. Saya merasakan kebanggaan. Indonesia kini menjadi negara yang mengajar. Saat senja, saya berjalan bersama Rizky di sepanjang Sungai Ciliwung, tempat di mana ia melamar saya. Apakah kamu tidak menyesal? Tanya Rizky. Tidak pernah, jawab saya. Ini rumah saya. Jakarta sudah menjadi kampung halaman saya. Tetangga yang ramah, sistem yang nyaman, kota yang lengkap, makanan yang enak, dan yang terpenting, di sini ada masa depan. Kota ini hari ini pun dipenuhi oleh orang asing yang datang dengan mimpi. Di kafe terdengar berbagai bahasa. Di luar kampus, mahasiswa dengan berbagai warna kulit berinteraksi. Indonesia sudah menjadi pusat dunia. Rizky kagum. Ya, dunia kini menuju Indonesia. Negara yang bangkit dari keterpurukan, menjadi kekuatan ekonomi, memiliki standar pendidikan tinggi, dan budaya yang memimpin dunia. Dan yang terpenting, negara di mana semangat keramahan dan silaturahmi yang hangat hidup. Inilah Indonesia. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta bersinar. Energi kota ini yang berkobar seperti api menarik seluruh dunia. Saya beruntung bertemu Rizky dan mengenal negara yang luar biasa ini. Namun sekarang semua orang tahu, pusat masa depan, tanah kesempatan, tempat impian terwujud. Itulah Indonesia. Aku cinta Indonesia, bisik saya. Ini negaraku sekarang. Inilah kisah Sophie, putri bangsawan Inggris. Bagaimana menurut Anda? Anda telah melihat bagaimana keluarga bangsawan Inggris yang penuh prasangka berubah 180 derajat setelah mengalami Indonesia secara langsung. Dan kenyataan bahwa anak muda dari seluruh dunia kini berbondong-bondong ke Indonesia untuk mencari kesempatan. Indonesia hari ini, yang dibangun oleh kerja keras para pendahulu, telah menjadi negara maju yang diidamkan dan ingin dipelajari oleh dunia. Kami akan terus menyampaikan sosok Indonesia, negara keajaiban yang telah Anda ciptakan, yang akan diwariskan dengan bangga kepada anak-anak kita. Bagi Anda yang ingin berbagi kebanggaan terhadap Indonesia, silakan subscribe dan berikan like. Dan jika Anda memiliki kata-kata untuk keluarga ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dengan kisah yang lebih mengharukan. Terima kasih.